Hai guys, Bitcoin baru saja memunculkan sinyal yang cukup langka ini. Apa arti daripada tanda ini? Kita akan lihat. Akan ada juga analisa teknikal Bitcoin, Ethereum Bitcoin, Bitcoin dominance, USDT dominance. Ada koin baru yang disupport oleh Binance, sedikit berita mengenai Coinbase dan Binance, dan mengenai Michael Burry yang nge-short saham S&P 500. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk sinyal yang baru saja muncul ini beberapa hari yang lalu ketika harga Bitcoin itu di masa-masa yang sangat membosankan ini tidak ada pergerakan ke atas atau ke bawah yang terlalu signifikan, muncullah sinyal buy ini dari hash ribbons, di mana hash ribbons itu adalah perpaduan antara 30 dan 60 MA hash rate daripada Bitcoin. Dan ketika ini terjadi kapitulasi, itu berarti banyak miner yang sedang menutup mesinnya sehingga hash rate itu menurun, tetapi ketika sinyal buy ini itu kembali muncul lagi, itu menandakan kalau mesin-mesin mulai dibuka dan hash rate-nya itu juga mulai bertambah. Artinya ada semacam optimisme oleh para miner Bitcoin mengenai situasi ke depannya. Dan ini biasanya bisa diikut sertai dengan kenaikan harga Bitcoin ke depannya. Terakhir kali sinyal hash ribbon ini muncul itu di tanggal 14 Januari 2023 dan di saat itu harga Bitcoin bisa naik dari harga sekitar 20.000 itu sampai ke 25.000 ya teman-teman. Habis itu bisa melanjutkan kenaikannya lagi sampai ke 31 ribuan. Di Juli 2023 kita melihat adanya kapitulasi daripada miner, di mana ada sebagian mesin yang ditutup, membuat terjadinya crossover ke bawah oleh MA60 ke MA30. Nah, sekarang sudah berbalik lagi, MA30 itu cross ke atas daripada MA60. Memang ini bukan sinyal yang 100% pasti akan profit ke depannya dan tidak ada turunnya dulu, seperti di Agustus 2022, itu ketika sinyal buy ini muncul, harga itu masih dalam posisi ke bawah dan ada kasus FTX juga itu yang terjadi dump di sekitar bulan November. Nah, waktu itu harga melakukan penurunan. Jadi memang harus disesuaikan dengan konteks daripada pergerakan harga Bitcoin dan situasinya. Di mana harga Bitcoin memang masih dalam posisi yang sideways ini, sentimen mungkin masih bearish karena altcoin-altcoin juga pada masih berada di bawah, tidak terlalu besar pergerakannya. Tetapi dari analisa jangka panjang dari beberapa indikator, dari Bitcoin itu sudah berada di dalam uptrend ya teman-teman. Sehingga digabungkan dengan sinyal buy ini, menurut saya dia bisa ada potensi untuk naik mungkin dalam beberapa minggu ke depan. Selain itu kita juga tidak boleh lupa akan beberapa event yang bisa membuat harga Bitcoin bearish itu di bulan September, itu juga kita harus lihat konteksnya agar analisa dan trading kita itu bisa semakin tepat. Sekarang kita akan ke Bitcoin di time frame daily-nya, close-nya itu hijau, hari ini ada sedikit penurunan, tidak ada banyak pergerakan pada hari ini, dari indikator RSI berada di bawah 50, MACD mengarah ke atas tetapi masih dalam posisi yang di bawah 0 di sini. Dari market cipher, ini masih dalam masa-masa sideways seperti ini. Tidak ada pergerakan yang terlalu kuat sebenarnya. Di time frame yang lebih kecil, kita bisa lihat kalau harga itu sempat ke daerah kotak warna hijau lagi, kemudian ada buying pressure dari situ, kemudian naik, jadi sempat ke 29.200, kemudian stabil di 29.400-an. Harga itu harus melewati di 29.500 dan 29.700 sebagai neckline daripada potensi inverse head and shoulders ini. Kalau misalnya untuk skenario bearish-nya, maka kita bisa melihat kalau harga Bitcoin itu bisa terjun ke 28 ribuan. Di sini akan ada bounce yang bisa membuat harga Bitcoin naik dari sini karena ada support yang kuat. Kemudian ada daerah atas ini, dan ini juga pas dengan Fibonacci retracement 50 ya teman-teman. Masih ada potensi untuk ke daerah kotak warna hijau ini, tetapi ada juga potensi untuk bisa tembus dari sini, dan kalau misalnya tembus itu kita bisa Bitcoin bisa ke daerah 31.200 di daerah ini. Masih belum berubah untuk analisa seperti di video sebelumnya. Untuk ETH Bitcoin, dia
close-nya itu di bawah daripada garis warna biru ini. Jadi saya berubah menjadi bearish untuk ini karena dia gagal untuk bertahan di atas garis biru ini. Nah, dia sempat bertahan selama beberapa candle, tetapi rupanya tidak jadi, malah melemah terhadap Bitcoin, ETH Bitcoin-nya ini. Dilihat dari EMA ribbon, ini dia gagal untuk tembus ke atas daripada EMA ribbon ini dan gagal untuk bertahan di atas MA50 yang garis warna kuning ini. Jadi untuk sementara waktu ini berubah menjadi bearish, sempat bullish karena dia sudah berhasil balik lagi, tetapi ternyata ke bawah lagi. Tetapi kita melihat adanya keanehan di Bitcoin dominance kemarin, di mana tiba-tiba terjadi penurunan di Bitcoin dominance. Apakah ini berarti ada altcoin-altcoin yang menguat? Nah, ini sebenarnya bukan karena altcoin-altcoin yang menguat, tetapi adanya penambahan stablecoin yang di-tracking di TradingView menurut saya. Di mana ini adalah stablecoin yang disupport oleh Binance, yaitu FDUSD, First Digital USD. Memiliki market cap 260 juta, berarti ini yang sedang tersirkulasi, dan utamanya itu ada di Binance. Kita lihat ini volume terbesarnya itu ada di Binance, ada juga di exchange lain yaitu Cryptology, ini saya belum pernah dengar, volumenya kecil saja, jadi utamanya ada di Binance, dan tampaknya ini sudah terupdate sehingga membuat nilai Bitcoin dominance itu berubah. Bitcoin dominance itu juga mengikut sertakan koin-koin stablecoin, jadi bukan hanya altcoin saja, tetapi stablecoin juga termasuk di dalamnya. Ini juga mengubah nilai daripada USDT dominance kemarin itu turun karena terjadinya penambahan stablecoin yang di-track untuk perhitungan USDT dominance. USDT dominance-nya itu turun, wajar karena ada yang masuk ke dalam pasar. Dan kalau mau melihat real Bitcoin dominance, itu kita harus lihat di sini di bitbo.io. Kita bisa melihat apakah altcoin itu benar-benar outperform atau kalah dengan Bitcoin. Nah, di sini kelihatan kalau memang masih mendatar saja untuk ETH, dan untuk altcoin non-ETH juga ini stabil-stabil saja selama beberapa hari terakhir ini. Sedikit berita mengenai Coinbase, di mana mereka berhasil launch di Kanada dengan berbagai penawaran agar cryptocurrency ini bisa semakin diakses oleh banyak orang di Kanada. Dan ada berita dari Binance juga di mana mereka mengajukan protective order terhadap SEC yang berisi kalau Binance US itu sudah memberikan informasi yang cukup kepada regulator, dalam hal ini adalah SEC, di mana kalau teman-teman masih ingat itu SEC waktu itu sempat meminta berbagai informasi secara berkala dari Binance US untuk dilaporkan kepada SEC. Nah, ini request daripada regulator ini itu terlalu luas dan sangat meresahkan sekali, terlalu banyak. Jadi di sini Binance itu serang balik kepada SEC karena telah mengajukan permintaan yang tidak terlalu masuk akal ya teman-teman. Dan terakhir adalah mengenai Michael J. Burry yang melakukan short, dan ini langsung jadi booming, mungkin ada di grup teman-teman juga, tetapi perlu teman-teman ketahui kalau beberapa influencer mengatakan kalau Michael Burry ini menggunakan 80% dari portofolionya untuk melakukan short di S&P 500 dengan total 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi dia masukkan ke puts di sini, ini adalah option, di mana dia menebak harga S&P 500 itu akan turun dan di QQQ juga ya teman-teman. Tetapi perlu diketahui kalau Michael Burry tidak memasukkan 1,6 miliar dolar tersebut ke options put. Nilai yang muncul ini itu adalah nilai semacam totalnya, tetapi bukan yang dikeluarkan oleh atau yang digunakan oleh Michael Burry. Jadi kalau misalnya kalah, dia tidak habis sebesar 1,6 miliar dolar. Ketika kuantitasnya itu 4 juta, itu berarti ada 40.000 puts. Nah, kalau lihat ini, kemungkinan Michael Burry hanya mempertaruhkan sekitar 10-50 juta dolar saja, bukan 1,6 miliar dolar ya teman-teman. Kalau misalnya dia mempertaruhkan sebanyak itu, berarti itu sama saja dengan all in, dan dia kalau misalnya ternyata kalah, dia bisa beneran bangkrut ya teman-teman. Jadi dia tidak mempertaruhkan semuanya, tetapi hanya sebagian beberapa persen daripada portofolio dia.
Dan kalau kita lihat S&P 500 ya teman-teman, di mana dia sudah melakukan pergerakan ke atas itu dari Oktober 2022 sampai ke Juli 2023 itu sudah cukup lama. Dengan adanya bearish divergence yang terbentuk di RSI, ini di time frame daily-nya, jadi kemungkinan ini adalah pola ending diagonal dan sudah break structure, ada potensi untuk bisa retest lagi di daerah sini. Ada potensi itu bisa naik lagi sebenarnya untuk S&P 500, tapi sudah mulai berubah menjadi bearish. RSI ini juga berada di bawah 50. Jadi kita nilai dari segi waktu itu sudah cukup lama kenaikannya, dan dari indikator ini juga sudah ada bearish divergence, sudah cukup lama berada di atas di daerah overbought, maka lebih besar kemungkinan atau probabilitas ini akan turun di beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.